Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama menaikkan syukur pada Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu Bapa untuk penyertaan yang Kau berikan pada kami. Penjagaan Kau berikan pada kami, bahkan berkat-berkat melimpah dalam hidup kami. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita untuk memuji memuliakan Engkau, untuk meninggikan Engkau. Bapa, kami berdoa untuk para pelayan. Bapa pimpin berkati para pelayan dengan sukacita. Dalam pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita meninggikan Engkau. Jalannya firman Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu. Bapa pimpin berkati hamba-Mu, kuasai hamba-Mu dengan roh kudus-Mu. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami. Ibadah kami Bapa kami serahkan ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada saat ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi kita semua, baik yang ada di Palu dan sekitarnya maupun di Indonesia dan mungkin di luar negeri ya. Ada yang di Belanda, halo, ada yang di Australia dan lain sebagainya. Biar sama-sama kita bisa menikmati berkat Tuhan. Siapkan hatimu, berikanlah pujian penyembahan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan, karena Dia layak diagungkan, dipuji dan dipermuliakan. Mari di tempat kita masing-masing kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari Bapak Ibu, ini kan kembali pujian. Yesus kami puja, Yesus kami puja. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu.
puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji nuhi tatamu. Mari sama-sama sembah Dia. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan Dia. Yesus, Dia Allah yang layak disembah, Dia layak diagungkan, Dia layak dipermuliakan, Dia layak dialuk-alukan. Yesus Kristus namanya. Kami puji Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat kami masing-masing. Nama Yesus yang diagungkan. Biarlah nama-Mu yang dibesarkan di rumah kami masing-masing. Di tempat kami ada hadirat-Mu, di tempat kami ada mujizat-Mu, di tempat kami sesuatu terjadi dalam hidup kami ketika Engkau hadir, ketika Engkau bertahan di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saudara bersuka cita di tempat kita masing-masing, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Kita masing-masing katakan Yesus Tuhan adalah baik. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Tiuplah sangkakala, musik dan tarian, sama makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Ramai katakan Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segalanya datang tunduk di hadapannya. Angkat suaramu, naikkan pujian. Puji Dia, tiuplah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan
baik, angkat tanganmu. Sebab Tuhan baik, yeah, 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 yeah. Oh, sebab Tuhan baik, Dia sangat baik, amin Bapak Ibu. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, haleluya. Oh sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, amin. Oh sebab Yesus baik, oh sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sama-sama katakan, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan berjanji dari kemuliaan sampai kemuliaan, Tuhan akan menghentar kita terus naik tinggi dan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Musik. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Haleluya. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkah. Mari sama-sama katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan, amin. Oh dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan yang tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang hidup kita, amin Bapak Ibu. Dia pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan Yesus Kau. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk Yesus Kau. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, haleluya, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan, oh dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tibalah saatnya siapkan hatimu, buka hatimu lebar-lebar untuk firman-Nya.
yang akan dibentangkan di saat ini. Hatiku tenang, berada dekatmu. Bila firman Tuhan, apapun itu, terimalah dan yakinlah bahwa firman itu akan memberi ketenangan dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Hatiku tenang, berada dekatmu. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jangan takut saudara, jangan khawatir. Apapun yang sementara engkau hadapi, pertolongan Tuhan lebih sempurna dari sekedar masalah dan problema yang sementara kita hadapi. Kembali nyanyikan pujian ini. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom. Di era new normal ini kita harus patuh dengan tata aturan protokol kesehatan. Yang pertama, kemana-mana kita harus memakai masker. Jangan lupa pakai masker. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, jauhi kerumunan. Yang keempat, jaga jarak. Dan yang kelima, mobilitas kita kurangi. Selamat menerapkan
protokol kesehatan ini. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah. Hari ini kita akan beribadah secara online. Dan kita telah menyanyi memuji nama Tuhan. Kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami akan beribadah secara online. Tuhan berkati ibadah kami. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Tibalah saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Bekerjalah Tuhan, agar hati jiwa roh kami dipenuhkan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak, Ibu melihat pertandingan baik di TV maupun secara langsung? Pertandingan sepak bola misalnya. Pertandingan sepak bola itu kira-kira 1 jam. Bahkan dengan perjalanan dengan lain-lain mungkin 1,5 jam. Kita melihat pertandingan sepak bola. Ada durasi waktu yang lebih pendek. Hanya 10 detik. Pertandingan lari cepat 100 meter. Itu sekali lari itu 10 detik. Ada pertandingan yang membutuhkan waktu 2 menit, 3 menit dan sebagainya. Durasi waktu cukup pendek. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat persiapan mereka, para atlet lari yang 10 detik itu kalau dia mempersiapkan diri, itu bertahun-tahun. Dia berada di lapangan, dia lari, dia berhenti, lari lagi dan lari lagi. Latihannya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Untuk maju lomba 10 detik, dia harus latihan 2 atau 3 tahun. Betapa sulitnya. Hari ini kita akan belajar dengan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Sekali lagi, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Kita harus pelajari tentang iman, karena pertandingannya ini pertandingan iman. Maka kita harus belajar tentang iman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar, tidak kelihatan, tetapi menghasilkan hasil yang luar biasa. Iman adalah percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya pada perasaan. Sekali lagi, iman adalah percaya kepada firman Tuhan, bukan percaya pada perasaan. Orang yang mengaku percaya pada Yesus harus dapat mempercayai firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Dan ini bukan hanya sekedar latah-latahan kita bicara. Ini bukan hanya sekedar saya bisa menghafal ayat-ayat
yang ada dalam Alkitab, melainkan berani mengikrarkan, berani mengatakan kepada orang lain bahwa firman Tuhan di dalam hidup kita harus mampu memenangkan pertandingan-pertandingan yang kita hadapi. Berapa lama Bapak Ibu bertanding? Ayo, berapa lama Bapak Ibu bertanding? Di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi durasi pertandingan kita, lama pertandingan kita bukan 10 detik, bukan 1-2 jam, tetapi 70 sampai 80 tahun. Dan kalau kita tidak mempersiapkan stamina kita, kalau kita tidak mempersiapkan strategi kita pasti kalah. Jadi pertandingan yang durasinya selama itu harus betul-betul ada staminanya, ada strategi yang harus kita gunakan. Lihatlah pahlawan iman kita, Abraham, itu menjadi contoh bagaimana pertandingan iman yang dilakukan oleh Abraham. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham sudah tua, secara fisik tidak mungkin dia akan memiliki anak. Dia tidak mungkin memiliki keturunan dari Sarai. Apa yang dipegang oleh Abraham? Karena itu perkataan Allah yang mengatakan engkau akan memiliki anak sebanyak bintang di langit. Engkau akan memiliki anak sebanyak pasir yang ada di pantai. Maka Abraham berani menyandarkan hidupnya dengan iman yang diucapkan oleh Allah. Nah, jadi dasar janji Allah inilah yang dipegang teguh oleh Abraham. Maka tidak aneh kalau Abraham disebut bapaknya orang percaya atau bapak orang beriman. Abraham bersandar dengan apa kata Alkitab, apa kata Allah. Dan benar, pada saat Abraham umur 100 tahun, Sarai 90 tahun, Sarai mengandung. Dan lahirlah Ishak yang menjadi bapaknya Israel. Bapaknya orang-orang dari Israel sana. Dan karena kita orang percaya, kita juga menjadi anak-anak Abraham. Jadi, mari kita belajar di dalam pergumulan, di dalam kesulitan hidup, pertandingan dengan penyakit, pertandingan dengan apapun juga. Ada enggak firman Tuhan yang mengatakan? Kalau firman Tuhan itu mengatakan, mari kita berani. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Firman inilah yang harus menjadi dasar kepercayaan kita, dasar iman kita. Karena banyak janji Allah yang telah disiapkan untuk menjawab tantangan hidup kita. Iman inilah yang harus kita pelihara. Karena iman merupakan senjata utama dalam menghadapi pertandingan-pertandingan di dalam kehidupan kita. Iman inilah yang harus kita latih agar memiliki iman yang kuat, sehingga dalam segenap pertandingan kita mampu memenangkannya.
Tanpa latihan, nonsen kita akan menang. Iman inilah yang harus kita latih terus menerus. Sehingga iman kita memiliki kekuatan. Kapanpun pertandingan itu ada, kitalah yang menang. Bagaimana melatih iman? Agar iman kita kuat, belajar untuk lebih mengenali Allah. Belajar untuk mengenali Allah. Belajar untuk menikmati kasih karunia Allah. Nah, tidak sulit. Makin kita tahu siapa Allah, makin tenang kita dalam menghadapi hidup. Makin tahu kasih karunia Allah dilimpahkan untuk kita, makin tenang kita menghadapi pertandingan. Untuk makin kenal dengan Allah, caranya banyak membaca firman Tuhan. Karena Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya, pemeliharaannya, bahkan penyertaannya yang dapat kita ketahui melalui firman Tuhan. Jadi rumus inilah, dengan membaca firman Tuhan kita makin percaya bahwa Tuhan itu hebat. Dan kehebatannya mampu mengalahkan permasalahan-permasalahan hidup yang menghadang perjalanan hidup kita. Alkitab mengatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi berbagai macam permasalahan, nih kesempatan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Alkitab mengajarkan dalam pertandingan hidup, jangan hanya menggunakan kemampuan kita, jangan hanya menggunakan akal kita, jangan hanya menggunakan kekuatan kita, tetapi Alkitab katakan, terapkan firman Tuhan, maka Allah akan campur tangan di dalam pergumulan hidupmu. Pada saat Daud perang dengan Goliat, Goliat yang membawa tombak, Goliat yang membawa lembing, Goliat yang membawa perisai yang besar, ditantang oleh seorang yang kecil namanya Daud. Dan Daud mengatakan, aku datang kepada kamu tidak dengan tombak, tidak dengan pedang, tidak dengan perisai yang besar, tetapi aku datang kepadamu hanya di dalam nama Tuhan. Peperangan itu orang mengatakan pasti menang Goliat, tetapi praktek kenyataannya Daud membawa nama Tuhan. Iman yang diterapkan dengan iman yang benar ini memenangkan pertandingan yang luar biasa itu, sehingga orang Filistin lari terbirit-birit karena Daud menggunakan iman yang benar. Nah, jadi Tuhan ingin melibatkan diri. Tuhan ingin melibatkan diri dalam setiap persoalan kalau kita menggunakan iman kita. Jadi kalau kita menggunakan iman kita, Tuhan melibatkan diri di dalam peperangan itu. Banyaklah berdoa. Karena dengan banyak berdoa, kita akan lebih kenal dengan siapa Allah itu. Dia yang mendengar doa kita. Dia yang menjawab doa kita. Nah, dengan iman, doa kita akan menjadi doa yang berkualitas. Kalau hanya sekedar diucapkan, kalau hanya sekedar ngomong, belum ada kualitas apa-apa. Tetapi doa yang dilandasi dengan iman, doa yang sangat berkualitas. Yesus pernah mengatakan, jikalau kamu punya iman sebesar biji sawi saja, maka kamu akan mengalahkan dan membuat gunung pindah. Beranikah kita di zaman modern ini, di zaman now ini, di zaman ilmu pengetahuan yang serba maju, bagaimana imanmu?
bagaimana imanmu. Nah, jadi kemampuan kita menggunakan iman inilah yang menjadikan pertandingan dalam hidup kita selalu memperoleh kemenangan. Nah, 80 tahun, 70 sampai 80 tahun usia kita, peperangan selalu ada, mulai dari yang terkecil sampai dengan yang gede. Tuhan mengatakan, kalau kamu mampu menggunakan imanmu, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, maka kasih karunia Allah itu melimpah dalam hidup kita. Mari kita rasakan. Mari kita rasakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman, karena itu yang diminta oleh Tuhan pada kita. Dan hari ini ditegaskan, firman Tuhan hari ini menantang kita, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Karena dengan pertandingan iman yang benar inilah tenaga kita tidak seberapa, kemampuan kita tidak ada artinya, tetapi iman yang kita miliki yang mengalahkan segala permasalahan-permasalahan hidup kita. Amin. Selamat menikmati kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini menjadi pelajaran yang sangat luar biasa bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang memberikan kepada kami pelajaran yang luar biasa, supaya kami bertanding dalam iman, supaya kami memperoleh kemenangan. Kami percaya benih firman-Mu yang Kau tanam tumbuh di dalam hidup kami dan berbuah lebat dalam tutur kata dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada pengumuman. Yang pertama, pengumuman di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Ya, jangan lupa protokol kesehatan yang tadinya 3M, sekarang menjadi 5M. Yang pertama, memakai masker. Jangan lupa memakai masker. Yang kedua, jangan meremehkan cuci tangan dengan sabun. Jadi kalau kita baru bepergian pulang sampai rumah, jangan meremehkan cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, jangan meremehkan tentang jaga jarak. Kita harus ingat jaga jarak. Yang keempat, jangan mendekati kerumunan. Justru kerumunan ini yang harus kita jauhi. Kita boleh jagong, kita boleh layat, kita boleh di tempat manapun juga, tetapi jangan sampai berkerumun. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas kita. 5M harus kita lakukan. Pengumuman yang kedua, peserta khotbah online. Peserta khotbah online, tolong kalau Bapak Ibu berkenan di like. Tolong kalau Bapak Ibu berkenan diberi komen. Ya, hari ini saya minta komen. Di bawah gambar yang kita lihat ada tulisan komen di situ. Tolong diberi komen. Apa yang Bapak Ibu akan komen? Ya, Bapak Ibu terkesan apa dari melihat ibadah online ini? Lalu jangan lupa juga bagikan kepada teman lain, share kepada teman lain, supaya teman lain juga mendapatkan berkat dari apa yang kita dapatkan hari ini. Terima kasih. Juga doakan khotbah online, karena khotbah online ini biasanya saya adakan di tempat-tempat wisata. Di tempat wisata itu banyak orang yang ada di sana. Kami sengaja khotbah di sana supaya mereka mendengar firman Allah. Lalu juga musuh utama saat ini adalah hujan. Ya, hujan. Kadang-kadang kita sudah atur segalanya, hujan datang. Maka
melalui doa Bapak Ibu kita dapat beribadah dengan baik. Terima kasih. Mari kita bersama-sama akhiri dengan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi pemimpin-pemimpin negara kami. Berikan mereka hikmat yang daripada Allah di dalam mengelola negara kami. Bukan bersandar pada kekuatan dan kepandaian, tetapi bersandar kepada Allah. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami rasa keadilan, sehingga pemimpin kami adil terhadap semua rakyatnya, walaupun memegang beragama apapun juga. Tidak ada mayoritas dan minoritas di benak daripada pemimpin-pemimpin kami. Berikan kepada pemimpin kami satu kesehatan yang prima, sehingga beliau-beliau ini mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan juga berikan kepada pemimpin-pemimpin kami takut akan Allah, sehingga segala keputusan didasarkan kepada Allah semata-mata. Sehingga Allah yang dipermuliakan. Mereka bukan bertindak sendiri-sendiri, tetapi mereka bertindak berdasarkan pimpinan daripada Allah. Bukan kemauan sendiri, tetapi kehendak Allah yang akan mereka kerjakan. Tuhan, hamba berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, berikan kepada mereka satu kesadaran bahwa melakukan satu kejahatan itu adalah dosa. Dan mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka takut melakukan dosa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi sertai pemimpin kami, berikan hikmat kepada pemimpin kami, mengayomi rakyatnya, sehingga bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Kami boleh datang bersama-sama teman-teman kami dalam ibadah online dan berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula, untuk Oktavianus Hindrawijaya yang membutuhkan organ-organ tubuh yang baru, untuk Bapak Budi yang jatuh dan pangkal pahanya mengalami sakit, untuk Pak Sugito, untuk Ibu Sriono, 5 saudara kami bawa di bawah kaki-Mu. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah engkau dan Tuhan jawab segala kebutuhanmu. Engkau telah disembuhkan, engkau telah dipulihkan, dan biarlah engkau bersaksi bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib yang telah menjamah engkau. Kami berdoa untuk Pak Endro, kami berdoa untuk Pak Pri, kami berdoa untuk Pak Yusuf, kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Marsudi, kami berdoa untuk Pak Kadir, untuk Koho, untuk Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono. Bahkan kami juga berdoa untuk Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Ibu Karyanto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Ibu Sar, Ibu Demarto, Mbah Garto, dan juga Feni. Mereka-mereka Tuhan membutuhkan jamahan kemurahan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kau bertindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh dan engkau telah dipulihkan. Minggu depan kau akan beribadah bersama dengan kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun berkat-Mu kami nantikan. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu.
Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.